Anda tidak ada Al-Qurannya di sana ya? Surat Maryam ayat yang ke... Hmm, Gokil aja lah. ya, surat Maryam ayat yang ke... Sebentar ya. Kita buka terjemahannya ya. Kita baca dari 30 ke 35 ya. Oke, saya balik dulu kamera saya. Oke, kelihatan ya? Oke. Ya. Baik, di sini dikatakan di ayat yang ke-30. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, perlu diingat, ketika Isa berkata seperti ini, dia itu masih di dalam gendongan, baru saja dilahirkan. Betul? Ya, ya. Surat apa tadi? Apa surat tadi? Surat Maryam ayat yang ke-30, di mana bayi Isa yang baru saja dilahirkan, baru lahir, dia sudah bicara dan memegang kitab Injil. Pertanyaan saya, gimana dia bacanya? Yuk, silakan. Ya, ya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Betul? Ya. Nah, kok ketawa? Ini kitabmu ini. Betul? Oke. Aku bacakan ya. Aku artinya bacain. Surat Silakan. Maryam ayat 30. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia dalam kurung akan memberiku kitab Injil. Akan memberi. Nggak ada akan di situ. Nggak ada. Ini. Aku baca di sini. Akan. Mana coba tampilkan? Tampilkan di layar Ya, coba. bentar. Tampilkan di layar. Makanya Enggak, coba dibalik dulu. Kau puasa-puasa aja bohong. Coba balikin kameranya. Kalau aku nggak bohong, Anda mau alap ya? Bentar. Balikin kameranya. Bentar, balik kameranya. Bentar. Anda mau alap ya? Balikan. Mulai diganti-ganti kitabnya sama mereka. Bentar. Makasih Bang Hadi Saputra, makasih. Dah, ya. Anda mau alap ya? Nih. Tunggu mati deh, sebentar deh. Bentar, Anda mau alap kalau aku nggak bohong. Nampak? Nampak nggak? Kali ya. Langsung pura-pura macet. Nampak? Makanya, nampak? Akan menalizakan. Nggak kelihatan. Itu, Kenapa kamu ketakutan begitu? Mana? Coba tampilin. Mana? Iya, aku tampilin bentar. Itu ya. Aku takut nanti kamu kick lagi, Pak. Lama. Kamu kick. Pasti. Mana akan ya? Tengok ada akan saja. Ada akan sini. Akan. Baca ya. Mana? Besarin. Nah. Baca ini. Baca ya. Orang kamu baca, kamu yang baca di situ. Kok kamu singkir-singkirin ke samping itu loh? Ngapain? Coba silakan. Nanti kamu kick nih. Kamu namanya apa nih? Baca saja, baca mana? Ya, tunggu. Dia tunggu. 30 tadi kan? Dia Isa berkata, ini. Baca. Mana? Kau baca ya. Apa? Dia. Mana? Ini. Kamu ini repot kali di sini. Akan. Memang kalian ini kerjanya bohong aja terus. Pasti kamu kick lama nih. Mana? Tidak kelihatan mana? Iya sabar. Kau dia. Ini. Ya kau tidur sana lah. Iya tidur sana. Takut. Takut. Kau nunjukkan saja setengah mati. Kau takut. Jadi teman-teman sekalian nih. Kalau mereka mengatakan seperti itu, ini loh jelas sekali ya, kelihatan ya, nih, kelihatan. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dia memberiku kitab Injil. Waktu Isa digendongan dikasih kitab Injil.
Bagaimana caranya Isa membaca buku? Orang dia baru lahir. Bagaimana? Nah ini kalau harus kalian jawab. Gimana? Oke, baik, silakan. Mungkin ada yang lain. Kita diskusi yang bagus ya. Kita kasih naik ada Yadi. Silakan Yadi. Selamat pagi, saudara Yadi. Pagi, Ustadz. Oke. Anda Islam? Alhamdulillah. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saya sih masalah diskusi mungkin ilmunya kurang ya, Dis. Karena kamu itu udah hafal semua kitab. Tapi saya cuman ingin menjelaskan ya Apa tuh? bahwa Allah itu kan pencipta. Menurut versi agama Islam, Bang. Begitu. Karena Ya, semua. karena kalau kita berkata tentang pencipta-pencipta ini, Bang, Anda tanya agama Shinto pun, orang Jepang itu mengklaim Tuhannya pencipta. Anda tanya agama apa namanya? Agama orang-orang Persia itu juga dikatakan Ahura Mazda itu ya pencipta juga, begitu. Itu nanti kita debat kusir kalau begitu. Ya intinya kan pencipta. Allah itu pencipta. Buktinya ada makhluk. Klaimnya orang Muslim, begitu. Ya bukan klaim sama Muslim lah. Kamu dari mana kalau nggak diciptakan? Dilahirkanlah sama bapak ibu saya gimana? Iya. Awalnya dari mana? Kan kita anak cucu Adam. Ya kan Adam. kalau nggak ada Adam mana mungkin ada kita. Kita ini Jadi, cuma kan begini ya Di. Kita ini bukan membahas hal-hal yang sifatnya itu dogma atau bersifat keyakinan. Contoh, Oke. contoh. Ngerti Kalau saya. misalnya Anda mengklaim Allah menciptakan langit dan bumi, nah, itu kan agama Islam. Kalau dalam agama Kristen kan bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Nah, sekarang yang bisa kita bahas itu adalah hal-hal yang sifatnya itu logika, yang sifatnya itu adalah berupa kajian sejarah, begitu. Saya kasih contoh, Bang. Betul, Ini, Bang. betul. Kita pernah membahas mengenai apakah sosok Muhammad itu benar-benar tokoh yang pernah ada. Nah, kalau kita membaca Injil, tokoh atau sosok Yesus, dia hidup pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan pada masa gubernur pada waktu itu yang berkuasa di wilayah Yudea, namanya waktu itu adalah Pontius Pilatus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau memang Muhammad benar-benar sungguh tokoh yang pernah ada di muka bumi, dia hidup pada masa pemerintahan siapa? Iya. Coba jelaskan, siapa raja wilayahnya pada waktu itu? Atau gubernurnya Ya, pada kalau waktu gitu sih. memerintah pada waktu itu? Ya kalau emang apa namanya sejarah itu kan kita kan namanya hidup sekarang kan nggak perlu pastilah itu namanya cerita. Ya, Tapi yang jelas- berarti sangat kuat diduga bahwa sosok tersebut memang tidak pernah ada. Kita kan ada Oke, kalau memang gini, Pak. Kalau memang pernah ada, maka dia itu hidup pada masa pemerintahan siapa? Kan tidak mungkin dia hidup di hutan, kan? Betul. Sekarang gini aja Edis, kalau kita berdebat masalah begitu, dari dulu saya nonton kamu nggak ada kepastian. Sekarang gini aja, kita ini Ada hidup kepastian di ya kita. karena Anda malas belajar. Gimana? Jangankan kita nih, sekarang gini ya, ini logika nih ya. Kamu Al-Quran aja kamu Injil Injil aja kamu tentang. Ya kan? Injil saya Banyak tentang. yang kamu tentang, apalagi Al-Quran. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana ini? Kok bisa saya tentang gimana? Nah sekarang
ya apa-apa yang di Injil itu kan nggak kamu ikutin, nggak kamu itu semua itu, Yang ya kan? mana contohnya? Jangan kalau nunjukin seseorang itu yang jelas, jangan abu-abu semua apa satu aja. Coba. Pokoknya saya ini lama nonton kamu, Edis. Udah lama nonton Yusuf PI, Ustadz Iya, Wafi. tapi lama tapi Nggak ada nunjukin satu ketemu, saja tidak bisa. nggak ada ketemu. Begini ya, Soalnya Di. kenapa? Saudara Kebenaran itu. Yadi, Nah sekarang gini, aku ketika cerita Anda dulu ya. mau menunjukkan kepada saya sesuatu, tolong tunjukkan satu contoh yang jelas, biar bisa kita Semua kupas sampai selesai. Semua itu udah ditunjukkan oleh semua yang kamu naikkan. Semua. Tapi semua Semua ditentang. satu Sekarang dari tadi semua satu contoh apa? saya cerita nih dulu ya, segini. Ini Silakan. masalah pencipta nih hadisnya. Moga-moga kamu jadi mualaf kayak itu Ustadz Waloni. Ya kan? Moga-moga kamu jadi mualaf karena orang yang seperti ini akhir-akhirnya bisa jadi mualaf. Nih contoh nih gitu nih ya. Kalau masalah pencipta, kita hidup diciptakan. Alam dunia ini kan diciptakan. Ya kan? Kamu tahu kan? Jadi, Semua. kalau kita membahas dulu, soal jangan dipotong dulu, jangan penciptaan, dipotong dulu. nanti kita semua itu cuman klaim pribadi. Kan? Nggak bisa lah. Kayak hidup ini dari mana kalau nggak diciptakan? Contoh gini. Kalau kita masalah Tuhan Jadi, segala macam, kita ya. ini bukan diciptakan, kita ini dilahirkan. Iya. Itu Oke, kan sekarang saya alat tanya sama aja. kamu. Gini Yadi, saya mau tanya sama kamu. Ada seorang perempuan, oke? Mabok dia, kelok, mabok miras, udah mabok, udah muntah-muntah. Terus, habis itu dia ketemu sama berandalan. Berandalan, tahu berandalan? Nah, ketemu sama berandalan, maaf, diperkosa lah dia. Habis itu hamil. Pertanyaan saya, itu anak jabang bayi itu lahir itu ciptaan Allah. Iya iyalah. Apa Oh, manusia bisa berarti Allah menciptakan seorang manusia dari seperti itu, dari pemerkosaan. Dari pemerkosaan. Pemerkosaanmu apa itu kan ciptaan Allah itu. Karena itu perbuatan Oh, mereka berarti aja. Allah bekerja sama dengan pemerkosa ya. Lah ya enggak, itu kesalahan manusia sendiri. Kenapa dia? Kesalahan manusia sendiri. Katanya tadi gimana sih? Kenapa? Umpama Tadi kamu, dengar Edi, dulu. Tadi kamu bilang dengar. Tadi kamu bilang bahwa Allah lah yang menciptakan anak bayi itu, betul? Lah iyalah, semua itu diciptakan Allah lah. Bagaimana sih? Berarti Allah bekerja sama dengan pemerkosa itu. Ya nggak bisa, karena kan segala sesuatu itu kan manusia itu sendiri kan salah sendiri. Penjelasanmu saja udah nggak karu-karuan. Dengar. Di dalam Cuman sekarang Alkitab, gini, dengar. diam dulu. Dengar. Di dalam Itu cuman Alkitab, beda sah sama ini enggak. makanya saya bilang nih, kamu nih ngomong aja terus nggak ada remnya. Dengar dulu. Nah, Di dalam nah Alkitab, sekarang Tuhan gini, itu kamu menciptakan. contohkan itu. Ntar dulu. Kamu mencontohkan itu. Orang memperkosa. Itu kan cuman nggak sah sama sah. Karena dia nikah dengan nggak nikah. Apa bedanya? Oke, berarti di balik pemerkosaan itu ada Allah. Lah, itu kan perbuatannya. Itu akan ditanggung sendiri. Kok dia tahu sendiri? Katanya Allah yang menciptakan. Gimana sih? Katanya Allah menciptakan. Berarti Allah menciptakan, dia kerjasama dengan pemerkosa itu dan perempuan tukang Pokoknya- mabuk-mabukan. Sekarang Edi, di dunia Udah ini turun sana. udah dikasih. Tidak ada ilmu. Ya, di bawah sana dulu belajar sana. Yang Alkitab katakan bukan seperti itu. Yang Alkitab katakan Tuhan itu menciptakan manusia pertama. Kemudian untuk Hawa itu udah beda lagi. Yang pertama kali diciptakan itu adalah seorang laki-laki. Nah, dari mana asalnya perempuan? Perempuan itu diambil dari laki-laki tersebut. Makanya dikasih nama dia Hawa. Karena dia berasal dari laki-laki. Dan ibu segala yang hidup. Tapi nanti panjang kalau ke sana. Intinya, setelah manusia diciptakan, baru manusia itu bereproduksi, melahirkan keturunan-keturunan. Begitu.
Jadi harus kau bedakan ya. Oke, kita kasih naik ada Rudi. Saya pikir tadi Rudi Iskariot, teman-teman. Ternyata bukan. Ngomong-ngomong, by the way, apakah Rudi Iskariot masih hidup? Apakah Rudi Iskariot masih hidup, teman-teman? Coba teman-teman undang dulu lah Rudi Iskariot biar saya ngobrol-ngobrol bersama dia. Soalnya saya melihat dia seperti gejalanya bentar lagi kena stroke. Iya, soalnya dia marah-marah terus. Marah-marah terus dia. Saya dikirimin videonya. Coba kirimin dulu sama dia biar sembuh dulu dia, biar saya hibur dulu. Marah-marah terus kerjanya. Oke, kita kasih naik ada MR. Duh, namanya susah ini. Oh, namanya King Sembiring ini. Ya, silakan Sembiring. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera dulu, Bang. Siap. Oke, jangan dikipas-kipas ya, Bang ya, karena Abang itu kena kipas, Bang. Suaranya di sini berisik, Bang. Lagi di puncak angin. saya, Bang Edis. Lagi di puncak, jadi anginnya agak kencang, Bang. Di angin. pinggir Danau Toba, Bang. Mana Danau Tobanya? Coba lihat, Bang. Oh, nggak kelihatan, Bang. Agak maju dikit, Bang. Mana nggak kelihatan airnya? Masa sih? Ntar ya. Kelihatan, Bang. Nggak Itu, Bang, ada, di balik apa itu udah Danau Toba itu, Bang. Yang Iya, tapi putih-putih nggak itu Danau Toba kelihatan, semua. Bang. Nggak kelihatan dari sini. Itu yang putih itu semua udah Danau Toba itu, Bang. Ini Danau Toba semua ini, Bang. Tuh. Ya, tapi nggak kelihatan, Bang. Nggak Kabut. kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan, Bang? Silakan, Bang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dulu dan selamat menikmati di bulan yang penuh kisruh dan ribut ini, Bang. Terutama di Medan, Bang. Bulan yang penuh kisruh. Wih, tapi memang benar itu, Bang. Ya. Karena begini ya, konon katanya setiap di bulan Ramadan itu katanya setan-setan diikat. Katanya begitu. Tetapi di setiap bulan Ramadan selalu saja ada peristiwa kisruh-kisruh. Kemarin ada berita itu di mana? Saya dikirimin video, ada anak-anak, pemuda-pemudi ya, laki-laki masih muda sekali, masih ABG-an, lagi makan, digebukin dari belakang kepalanya. Luar biasa nih. Pas lagi makan itu, Bang ya. Iya, udah lihat videonya, Bang? Udah, itulah bulan penuh keributan, Bang. Iya, ini katanya bulan penuh berkah, tetapi bulan penuh kayak begini ya. Cuman gara-gara tidak ada orang makan di bulan lain digebukin kecuali di bulan Ramadan. Silakan, Bang. Silakan. Jadi di Medan itu sekarang lagi on fire yang namanya babi. Babi lagi naik daun sekarang, Bang. Ya, pokoknya Gara-garanya apa itu, Bang? Saya pengen tahu dulu gimana jalan ceritanya itu, Bang. Coba. ada dari pihak ormas menekan pemerintah ya. Jadi sekarang pemerintah itu Pemda Medan itu kalah, wali kota Medan kalah sama ormas, Bang. Wali kota Gara-gara- Medan kalah sama ormas. Kok bisa? Itu dia yang perlu kita gali, Bang. Karena setelah ada penekanan dari pihak ormas, keluar surat edaran gitu, Bang, dari wali kota, Bang. Surat edarannya apa itu dari wali kota? Setelah keluar simpang siur isinya, Bang. Jadi kalau dari isi surat edaran itu melarang sih, Bang. Melarang berjualan gitu loh, Bang. Oh, kalau seperti itu coba nanti diundang dulu lah narasumbernya yang ngerti betul, Bang. Karena begini, Ya. kalau di channel saya ini, Bang, saya selalu ingin menyajikan fakta-fakta yang akurat. Begitu, bukan sebuah opini melainkan fakta-fakta begitu. Ya, Jadi sebenarnya ini fakta sih, Bang Edis. Cuman kalau surat edaran itu saya sih nggak baca, tapi udah viral kok, Bang Edis. Udah viral banget itu, Bang. tapi kalau belum baca harusnya jangan bicara dulu, Bang. Karena kita harus
bedanya orang Kristen dengan tetangga sebelah begitu Bang. Kalau tetangga sebelah ya mungkin informasi-informasi nggak jelas pun dikonsumsi. Nah kalau kita jangan Bang begitu. Siap, Jadi kita siap. harus tahu betul duduk perkaranya bagaimana, jalan ceritanya bagaimana, kronologisnya jelas, baru kita ngomong begitu Bang. Oke? Siap. Siap. Thank you Bang Edis. Oke. Sama-sama Bang, sama-sama. Saya turunkan ya Bang ya. Siap, siap. Belum. Ya, begitu ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi loh. Tadi kan saya sudah bilang. Bilang saja begitu. Kalau Anda jualan daging babi, tempel aja di situ. Sedang membantu Nabi Isa memusnahkan babi gitu. Lu iya. Karena apa? Karena konon katanya Nabi Isa akan datang. Salah satu tugasnya Nabi Isa nanti akan membunuh babi. Maka kalau Anda buka lapak daging babi, tulis saja di situ sedang membantu Nabi Isa begitu. Yo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ini yang ngajukan permintaan ini 34 orang. Cuman saya pilih dulu yang pakai nama asli ya. Kalau nama-nama palsu ya mohon maaf saya belum bisa menaikkan ya. Kita kasih naik ada Toldo. Ya, Toldo, silahkan nyalakan kamera Anda. Ih, pemain di sini apa kita kira? Toldo. Oke, baik. Kalau sudah dinaikkan gini kaget, langsung kita tendang saja. Giliran, naik. Oke, kita kasih naik ada Hendrik. Ya, selamat pagi saudara Hendrik. Hendrik. Baik, kita kasih turun ya. Kita panggil, nggak nyaut, kita turunkan. Kita kasih naik ada ini Yadi lagi nih Yadi lagi. Oke, dia sudah terpental kayaknya. Kita kasih naik ada Mahesa. Katanya host anak babi katanya. Coba. Itu ketikan-ketikan orang sedang putus asa nih. Ya kalau orang putus asa ya begitu. Hostnya anak babi, anak ayam, anak kucing. Itu omongan-omongan orang yang dia sudah tidak punya lagi argumen untuk membantah saya. Silakan Mahesa. Ya, Bang Edi, cara buka videonya gimana nih? Saya kirim dari sini. Nah, itu silakan. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Oke, sebentar. Udah belum nih ya? Iya, oke. Kok masker-maskeran, Bang? Nah, gitu dong. Oke. Bang Mahesa, saya mau tanya ini, Bang. Abang ini Muslim kah? Harus dijawab nggak? Iya dong, biar jelas, Bang. Karena ini kita diskusi Islam Kristen. Tapi mungkin saya agak unik ya Bang ya. Saya ini Muslim tapi saya mempelajari Alkitab. Bagaimana itu? Tapi di KTP apa? Muslim. Di KTP Muslim. Oke, karena begini, di sini itu tidak boleh kita hanya mengaku-ngaku ya. Bolehkah kami supaya kami yakin nih, bisakah kami mendengar Anda membacakan satu ayat di dalam Al-Quran?
Supaya kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang muslim? Bang, tadi yang abang tanyakan KTP saya. Bukan. KTP Anda kan muslim, Islam. Apakah Anda menjalankan sholat? Tidak. Islam tapi tidak pernah sholat. Kenapa Anda tidak pernah sholat ini? Yang maksud abang sholat yang 5 waktu? Iya, sholat 5 waktu. Ya, saya bukan sholat 5 waktu, abang. Kalau membaca Al-Quran nggak? Terjemahannya. Oke, baiklah. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ini agak unik ini teman-teman. Ya silakan. Sebenarnya saya sering ya mendengar abang itu misalnya orang menyangka abang mengkritik Islam. Padahal sebenarnya saya lihat yang abang kritik itu orang Islam yang misalnya mengenai apa itu Nabi Muhammad sebagai Rob itu ya. Sebenarnya kan saya tahu nih abang maksudnya itu bukan mengejek atau menjerumuskan, tetapi melihat perilaku teman-teman itu di mana kriteria menghormati atau istilahnya apa tuh? Apa ya? Menuhankan. Menghormati berlebihan sampai memenuhi kriteria sebagai Tuhan kan begitu kan? Ya. Nah, tetapi biasanya memang teman-teman ini reaksi di depan itu selalu struggle sehingga Bang Edis belum sampai ke tempatnya sudah dipotong dulu. Akhirnya nggak nyampe kan begitu kan? Sampai yang Betul. tujuan sampaikan tuh akhirnya nggak nyampe gitu. Akhirnya terjadi pertempurannya di tengah. Nah, sebenarnya makanya saya juga banyak membuat ini ya ke ulasan ke Bang Edis ya tentang Bang Edis. Bahwa yang ternyata yang dikritik oleh Bang Edis itu adalah interpretasi teman-teman mengenai isi Quran dan implementasinya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Itu pendapat saya. Menurut abang gimana? Oke, saya belum bisa banyak memberikan pendapat ya Pak Mahesa. Karena begini, karena saya tanya Anda KTP Islam. Tetapi Anda tidak menjalankan sholat 5 waktu. Lalu Anda juga tidak membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Artinya yang Anda lakukan ini semuanya bersimpangan dengan yang dilakukan oleh kebanyakan umat muslim. Begitu. Apakah Anda menjalankan begini-begini? Kadang-kadang Oke, waktu Anda begini-begini bacaannya apa coba? sama dengan yang standar aja. Coba, Cuman- kami pengen dengar. Pengertian saya lain mengenai makna sholat itu agak lain, Bang. Kita jangan bicara makna sholat dulu, nanti agak lama. Maksudnya bacaannya bagaimana? Sama Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek saya baca. Persis Coba baca surat pendek lu coba. Waduh, maaf Bang, jangan mengetes semacam itu. Mohon maaf. Bukan, nih, karena nanti Oke, kita undang saja satu muslim ya. Karena ini channel saya ini teman-teman, bagusnya begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu muslim karena nanti dibilang itu pura-pura itu gitu. Coba kita tes dulu nih. Apa Pundo? Kalau giliran untuk ngetes orang, gua kau naikkan. ya. Silakan apa Pundo? Bego, Nyalakan kamera dulu bego. apa Pundo? Udah jelas itu kejawen itu Inilah bukan fair, Islam, inilah itu fair, kan dia, fairnya bukan channel Islam. saya ini ya, apa Pundo. Kalau di tempat lain, kalau di channelnya si Juma, orang pura-pura ngaku Kristen pun ya iya-iyain aja sama mereka. Apalagi kau Kudis, kau cuma menaikkan ku Apa untuk Pundo? ngetes dia Coba aja. sebentar, kamu duduk dulu apa Pundo? Kamu udah nggak punya energi lagi kamu? Mau ngasih tahu saya lagi puasa teman-teman. Gak ada pun Nggak ngasih bisa. tahu umat muslim aja Udah jangan nggak naik kuat di atas lagi ini. saya ini teman-teman, perut saya udah Kau kosong. nyari orang Ah. yang nggak selevel terus. Coba apa Pundo? Apa? Silakan kamu tes dulu Pak Mahesa ini apakah dia muslim atau tidak, silakan. Ya ngapain gue tes sudah jelas dia itu udah jelas dia kondisinya gimana. Ngapain dia kan dia pro denganmu ya udah. Apalagi Bukan. Menurut Anda ini KTP-nya muslim nggak? kan dia bilangnya dia muslim KTP-nya tadi. Oke, tapi dia kok tidak menjalankan sholat gini. Iya, gini Des ya. Di Islam itu pun ada golong-golongan juga gitu ya. Sama juga dengan kalian yang Kristen kan, ada juga golongan. Ya, Islam itu biasanya kalau di daerah Jawa itu beda dengan daerah-daerah lain gitu. Mereka caranya itu tersendiri pula gitu. Bedanya di mana? Sama aja saya lihat. Iya terus itu kan dibilangnya tadi itu bacanya nggak ayat sucinya kan udah kamu tanyain tadi ayat sucinya dibaca nggak dalam versi yang ini terjemahan katanya. Mana ada Silakan Pak Mahesa, tanggapan Anda Pak normalnya. Mahesa, silakan.
Itu urusan dia gitu. Bang Edis pernah diskusi dengan Kitun nggak? Pernah kan? Kitun pernah sebentar waktu itu. Anda juga melihat sesuatu yang lain kan di dia? Iya. Cuman saya belum. Gimana? Indonesia ini memang Islamnya berbeda. Anda mengerti maksud saya? Bukan, maksud saya begini Pak Mahesa. Anda ini, kalau Anda Islam, Anda kan setidak-tidaknya bisa membunyikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak bisa sama sekali, saya pun curiga Anda ini bukan Muslim gitu loh. Gimana? Bisa, tapi saya tidak mau. Oke lah, baiklah kalau begitu saya turunkan di bawah dulu Pak Mahesa ya. Saya bawa dulu. Ini fairnya channel saya ini. Apa Bundo? Begini apa Bundo ya. Sekalipun banyak orang tidak suka dengan saya karena katanya menurut mereka nih memojokkan agama RT 6 begitu. Kalau kamu mau apa naikkan orang yang Muslim, ya kasihlah mereka kesempatan ngomongnya dulu. Contohnya tadi itu ya oke lah dia ngomong, oh menurut Tuhan ini, dia ngomong mungkin dia salah ngomong, tapi kasih aja dia sampai akhirnya dulu gitu. Dia ngomong kayak si Adi tadi. Iya, tapi gimana kita mau dengar orang yang dia yang Iya, ditanya aja dulu udah nggak sebentar. nyambung. Iya saya tahu dia nggak nyambung juga. Dia pada ngapain? Oh yang menciptakan Oke, seluruhnya begini, itu apa adalah Bundo? Tuhan dia. Saya mau tanya Nah. begini sama kamu apa Bundo. Betul tidak bahwasanya Nabi Isa itu akan datang untuk membunuh babi? Udahlah kamu nggak usah debat dengan saya lah. Ini Nanti kan saya turunin langsung aja. begini nih, langsung ini. Bukan. Sebentar. Apa Bundo dengar? Apa? Betul atau salah kedatangan Nabi Isa punya fungsi untuk membunuh babi-babi? Fungsi untuk membunuh babi. Saya nggak lihat juga, lupa. Saya kan apa jawabannya? Saya sudah lupa. Ya udah anggaplah iya gitu, anggaplah iya. Kok anggap-anggap? Ya saya nggak tahu. saya Muhammad cari berkata, tadi dulu sebentar. bapaknya. Di dalam hadis Muhammad berkata, sesungguhnya telah dekat waktunya. Sesungguhnya Isa putra Maryam akan datang dan dia akan membunuh babi, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Oke. Oke. Nah, Betul dia akan membunuh babi? iya kita anggap ya rujukanmu tuh benar dulu. Nanti saya cari lagi. Nah, kita masuk ke step berikutnya Oke. apa? Ya. Oke, kalau dia membunuh babi, berarti apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang itu memotong babi itu salah satu bentuk mengurangi pekerjaan Nabi Isa. Setuju? Oke, kita iya. Nah, lanjut. Ya iya. Ya udah lanjut poinnya.
Kalau begitu, kalau ada orang yang menjual daging babi, dipotong babinya, berarti dia sedang membantu meringankan tugas Nabi Isa nanti. Setuju? Ya, oke. Iya, mantap. Ya, silakan. Ini poinnya lagi, Silakan. poinnya apa maksudnya? Kamu mau Ya masuk itu ke daerah? tadi, berarti mereka meringankan tugasnya Nabi Isa, betul? Iya, kita harus masuk poinnya dulu, Des, agar orang ini tercerahkan. Jadi poinmu masuk ke ada di Medan kejadian orang larang daging babi gitu kan? Itu poinnya salah satunya, Ting. Baik, Ya, nah. begini, dengar. Ya langsung aja ke poinnya. Kamu Dengarkan jangan ya, bertele-tele dengarkan. gitu. Di bulan puasa lah justru terjadi friksi-friksi, justru terjadi gesekan-gesekan antara umat beragama. Justru di bulan puasa. Kalau tidak bulan puasa, kayaknya biasa-biasa saja. Contoh, Kayak gini, Des. tenang dulu, tenang. Contoh, di bulan selain bulan puasa, biasanya kalau orang jualan, orang mencari nafkah, tidak ada yang maksa-maksa tutup. Setuju? Tetapi justru di bulan puasa, ada orang mencari nafkah, justru disuruh tutup-tutup. Bahkan dibalikin katanya jualannya. Betul? Betul? Pertanyaan saya, kenapa justru di bulan puasa, orang malah melakukan kekerasan? Gini, Des, gini. Kita satu-satu dulu ya, biar selesai dulu ya. Itu kan udah bab berikutnya nih, ya. Kamu kan bahasnya itu udah poin kedua. Kamu bahasnya tadi tentang bagaimana Isa dulu ya. Ya, Isa job desk-nya terus bantuan umat Kristiani untuk mengurangi populasi babi itu kan. Nah, ini poin yang kamu sampaikan ini kan berkaitan dengan kamu dapat isunya dari Medan. Kan gitu kan? Betul enggak? Itu selesai satu-satu dulu Enggak kan? jelas bahasamu. Makin apapun do, kau semakin apa kau dulu, nampak sekali dari caramu bicara, kau sedang bingung. Dengarkan Bukan satu bingung, kali kamu lagi. Dengar dulu satu kali lagi, dengar. Iya, dengar. satu-satu dibahas dulu, nanti berikutnya ke Dengarkan ya. Tadi kan itu udah. kekerasan Tadi yang kan kamu itu bilang sudah tadi toh. lagi. Inilah makanya saya bilang. Belum, Dis. Aku pundo. Dengarlah dulu, Ambo lagi bicara. Kau ini ampun. Dengarlah dulu, Ayo dalam Ambo ngomong Pundo. orang, ngomong lah kau. Dengar ya. Pada waktu bulan-bulan selain bulan Ramadan, kalau ada orang berjualan, kalau ada orang mencari nafkah, menjual makanan, tidak ada orang yang paksa-paksa tutup, paksa-paksa suruh menghormati, nggak ada. Betul? Nah, sementara justru di bulan puasa, orang lagi jual makanan dipaksa-paksa suruh menghargai orang yang berpuasa. Ya, Pertanyaan saya, kenapa justru di bulan puasa, bulan menahan hawa nafsu, bulan yang katanya setan diikat, justru di bulan itulah terjadi pemukulan orang sedang makan dan penjungkir balikan meja makan. Nah, iya. Nah gini, Kudis. Nah kamu bahasnya dua tadi, makanya saya selesaikan satu-satu. Yang pertama itu tentang Nabi Isa dan larangan menjual babi, ya. Yang kedua tentang bagaimana terjadinya itu masalah kekerasan menurutmu ya. Saya bilang nih, kayak Adi kamu ngomong kayak itu kan. Nah saya bilang juga ke kamu nih, di versimu itu kamu anggap kekerasan. Nah, oke ya, kan dua hal nih ya. Kita kan satu-satu dulu. Biar oten-oten yang 7.000 ini bisa cerdas. Satu-satu dulu. Mengenai bagaimana yang kamu ngomongin Nabi Isa mengurangi Nabi Isa job desk-nya itu memberantas babi dan menghancurkan salib, kita fokusnya ke babinya. Dibantu oleh umat Kristen untuk mengurangi populasinya. Dan kamu berangkat itu ngambil topik itu dari masalah di Medan. Kan itu dasarnya dulu, Kak. Ini dua ya. Satu kita abaikan dulu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya. Makin bicara dia makin gak jelas. Kamu nonton di bawah saja lah. Di bawah saja kamu nonton. Saya pikir dia tadi mau jawab apa. Kita udah nunggu-nunggu serius. Dia mau jawab. Dia malah muter-muter gak jelas. Aduh.
Gimana kalau seperti ini terus teman-teman? Udah habis lagi jatah Paramek, Bodrek ini gimana? Kita nanya, cobalah langsung dijawab, jangan muter-muter. Bayangkan kalau babi tidak dipotong, kalau babi tidak disembelih. Berapa banyak nanti jumlah babi dan keturunannya? Gimana? Kita tahu ada banyak ternak babi. Betul. Bayangin kalau tidak dipotong babinya. Capek Nabi Isa nanti kalau datang. Gimana udah itu? Oke, kita kasih naik ada Gadih Rimbo. Ini Gadih Rimbo, ini nampaknya orang dari Jambi tadi. Oh, ini yang dulu pernah datang ini. Ya, Gimana kabarnya, Mbak? Mbak Gadih Rimbo? Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan. baik-baik saja. Ya. Gimana? Bang Edi? Sudah dibaptiskah atau belum? Hari Sabtu besok Abang dibaptis, Cece. Hari Sabtu besok. Oke, baik. Tadinya dari Muslim ya? Muslimah. Iya. Oke. Kalau tidak salah, saya lupa ini karena terlalu banyak hampir ini setiap hari orang inbox saya ini. Gini. Coba masih ingat nggak doa-doa waktu zaman masih sholat dulu? Masih. Coba gimana doanya? Doa makan. Silakan. Doa Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar. Oke, terus bacaan surat? Bacaan surat apa? Surat terserah, satu surat ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, berarti Mbak Gadih sudah siap mau dibaptis besok hari Sabtu? Siap. Baik, mantap ya. Oke. Kok lama sekali ini mau dibaptisnya? Bukannya dari kemarin-kemarin? Cece kan waktu pertama kali belajar sama Bang Edis mengenal Yesus itu kan waktu Cece masih jualan di pinggir sungai itu. Oh, iya. Yang kedengeran suara itu ya, yang kayak macam pasar malam itu kan ya? Iya. Oh, iya. Lupa ingat. Tapi ngomong-ngomong, asal dari mana sih? Gadih Rambo? Kalau apa boleh di publik Bang? Nanti Cece dicari lagi kayak kemarin. Oh, yaudah nggak usah lah, nanti dicari lagi nanti. Sudah, Iya, coba apa kemarin pesan? Cece sempat dicari juga. Oh iyalah, apa pesan Anda nih kepada orang-orang yang mungkin ada seperti Anda ini? Mereka mau meninggalkan agama Islam, mau dibaptis tapi ragu-ragu begitu. Apa pesan Anda kepada mereka nih? Bagaimana ya Bang? Kalau Cece kan belum berani banyak bicara sekarang. Cece cuman pengharapan Cece bila nanti Cece sudah dibaptis, Cece akan terapkan 10 perintah Tuhan untuk diri Cece karena menurut Cece itu baik dan itu untuk kedepannya hidup Cece lagi. Setelah nanti Cece bisa menerapkan di dalam diri Cece sendiri kehidupan Cece, Cece akan sama-sama merangkul daripada saudara atau teman-teman yang lain
bahwasanya oh ini loh jalan yang baik seperti itu. Cuman Cece kalau untuk sekarang untuk bagaimana belum berani gimana gitu. Ya, ya. Nanti juga kalau terlalu berani nanti akhirnya bernasib sama itu seperti yang barusan ditangkap itu. Ya. Oke lah. Ya. Oh iya Bang, Apa itu? Cece mau kasih tahu Abang juga. Abang kenal sama Kak Sri Yuyen kan? Sri Yuyan, ya tahu. Gimana di kabarnya dia? Ya, beliau sudah dibaptis loh Bang minggu kemarin, Sabtu kemarin. Oh ya, di mana dia sekarang? Saya soalnya lupa-lupa ini. Jadi kadang-kadang di sini berdebat-debat Islam benar, ternyata besok-besok sudah dibaptis gitu. Di Iya, mana dia kemarin orangnya? itu di daerah Sulawesi sana Bang kakak itu. Cuman kami sahabat di dalam pembelajaran untuk Oke. di media gitu. Jadi kami saling menguatkan. Beliau hari Sabtu kemarin, saya Sabtu ini. Sabtu besok Bang Gusti, Sabtu besoknya lagi Bang siapa gitu. Kami berempat itu dalam hari Sabtu yang sama. Oh, berarti kalian inbox-inboxan ya berbincang. di TikTok ya? Iya, kami main DM dan main WA. Nanti kalau kita Oh, nggak tahu dari pembelajarannya, baru DM kita alihkan dari ke- DM TikTok baru lanjut ke WhatsApp ya? Iya. Oke lah, iyalah. Baiklah. Tapi Jelas gini terus Bang, gimana? ada yang Cece belum paham. Mungkin Abang bisa jelaskan di sini kan itu yang menjadi eh, hati Cece itu selalu bertanya gitu. Dari Apa itu? mungkin kalau Kak Sri lebih paham ya dia dengan agama beliau terus ke Kristus gitu. Kalau Cece kan memang dari agama Cece yang awal memang sama sekali nggak ngerti agama itu dan kembali ke sini dari awal belajar. Nah, di sini Cece mau tanya sama Abang. Apa itu? Katanya Bang, kata temen Cece ini, jadi bahwa kalau kita sudah dibaptis, itu adalah baptisan itu ada di dalam Al-Quran. Tapi itu hanya untuk penggenapan agama. Dan baptis itu untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan berarti kita jadi orang Kristen. Dan gimana kata teman kemarin? Dan Kristen itu tidak ada katanya Bang. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri Cece kan. Dan satu lagi teman Cece itu Kak Sri itu beliau sudah dibaptis loh Bang. Tapi beliau bilang Tuhan Yesus Tuhanku, Muhammad Nabiku. Itu yang selalu mengganjal di hati Cece gitu. Seriusan gitu pemahamannya? Iya, beliau masih menjalankan Ya, pelan-pelan sholat dan lah, pelan-pelan. beliau masih puasa. Ya, pelan-pelan lah. Jadi harus pelan-pelan dulu karena memang ini keadaan-keadaan seperti ini tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya sebenarnya sebelum dibaptis itu harus ada pendalaman dulu. Harus sembuh dulu dari ngikutin yang di kuburan itu gitu. Jadi yang di kuburan itu harus benar-benar dikebaskan begitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu jawaban saya mengenai kalau dia masih berpikir bahwa Yesus Tuhannya maka Muhammad nabinya. Itu ajaran-ajaran yang bisa dikatakan gado-gado begitu. Ya, makanya kalau sebelum dibaptis ya saya minta supaya jangan sembarangan asal-asal baptis orang begitu. Tetapi benar-benar dia betul-betul telah mengerti betul seperti itu. Terus yang kedua, mengenai baptisan. Mengenai baptisan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Tetapi seperti biasa, para penerjemah Al-Quran itu tidak menerjemahkannya. Nanti kalau diterjemahkan nanti repot. Ya ada, baptis itu sebenarnya kan bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Indonesia, baptizo itu artinya selam. Celup, selam celup itu sama. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Ya, sibgoh itu namanya sibgoh. Cuman memang tidak diterjemahkan. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk.
kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya. Sebentar. Al-Baqarah ayatnya Surat Al-Baqarah ayat yang ke-138 ya. Bentar. Al-Baqarah 138. Kita buka dulu kita balik dulu kameranya ya, biar kita lihat di sini. Oke. Kelihatan ya? Bahwa ada kata baptis di dalam Al-Qur'an, tapi seperti biasa ya para ulama menyembunyikannya. Ini ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-138. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya. Kelihatan ya? Oke. Di sini dikatakan and say ours is the religion of Allah and who is better than Allah dan seterusnya religion and we worship him. Nah, ini kalau terjemahan Sahih Internasional. Nah, di dalam terjemahan yang paling baik, jadi terjemahan Al-Qur'an yang paling baik itu adalah terjemahan Yusuf Ali. Kelihatan di sini? Kelihatan. Nah, ini saya artikan ya. Agama kita adalah baptisnya. Baptis dari Allah. Baptism. Iya, ada kata baptis. Cuman seperti biasa disembunyikan. Gitu. Masih ada nih di dalam terjemahan Yusuf Ali. Nih, kemudian dirubah lagi ya. Pewarnaan nih. Menjadi ambillah warna Allah. Memang Allah ada warnanya. Ini terjemahan Abdul Ala Maududi. Nah, dalam terjemahan Muhsin Khan, itu sengaja tidak diterjemahkan. Sibghah. Nah, karena apa? Nanti kalau tertulis baptis, nanti berbondong-bondong. Zuma minta dibaptis. Begitu, ya. Jadi ini banyak terjemahan-terjemahannya nih. Ada terjemahan Piktol, ada terjemahan Dr. Kali, ada terjemahan Halim. Nih, ada terjemahan, banyak terjemahan-terjemahannya. Ya. Tapi di dalam terjemahan Yusuf Ali itu masih ada kata baptis. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Karena begini, Gadih ya, sebentar saya balik dulu kamera saya ya, Gadih. Nih, saya balik dulu sebentar. Begini Gadih, Al-Quran itu datang bukan untuk membantah kitab Injil. Al-Quran datang bukan untuk menentang Injil. Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi para ulama lah yang membuat umat menjadi sangat benci dengan yang namanya Injil. Begitu. Abang, satu lagi ya. Kemarin kan ada keluarga. Beliau kan dua kali menanyain Cece kan bahwasanya ya marah pastinya. Tapi ada satu perkataan gitu, bilang gini. Tunjukkan kitab Barabas. Apa sih Bang? Jadi kalau misalkan ya, itu tidak bisa ada. ditunjukkan saya akan masuk Kristen katanya. Gitu dibilangnya. Ya, itu orang cuman aja korban daripada omongan-omongan para ulama itu ya. Jadi intinya begini. Al-Quran berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Al-Quran ini datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya kalian harus beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca begini, nih.
Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Oke? Kemudian menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, cuman karena yang baca ustadz dibaca balik begini. Diputar begini sama mereka. Nah, seharusnya beriman kepada kitab sebelumnya, jadi beriman kepada kitab sesudahnya. Makanya banyak para ulama jualan syekh ini, karangan syekh itu. Supaya apa? Supaya laku. Nah, kalau laku kan ada fulus begitu. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran sendirilah yang memerintahkan supaya beriman kepada kitab Injil dan kitab Taurat karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Seperti itu. Jadi sudah benar keputusan Anda. Yakin abang? Sudah benar keputusan Anda untuk dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Seperti itu. Cece jangan yakin satu jiwa diselamatkan, Seluruh bahkan keluarga seisi juga rumah akan diselamatkan. Yakin Cece. Ya. Oke ya, hanya begitu dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, siap abang, terima kasih. Oke, terima Jadi, kasih. Enggak sia-sia ya bang, bahwasanya Cece belajar di pinggir sungai sama abang hari itu, walaupun jaraknya berapa bulan. Oh, tapi sempat kemarin ditolak dari apa bang, gereja kemarin. Gereja apa yang menolak? Nah, menolaknya gara-gara apa? Tidak ada surat izin orang tuaku bang. Kan waktu itu saya bilang sama abang iya. saya Nanti gereja lagi takut. katekisasi. Iya, nanti gereja takut. Nanti disangkain mengkristenkan orang begitu. Ya, tapi begini, Gadi, biarlah KTP-nya saja yang jadi orang Islam, orangnya jangan. Oke, begitulah ya. Nanti silakanlah dimentori sama gini. Karena saya ini khusus yang bagian online, ada yang bagian lapangan nanti, begitu ya. Nanti mungkin Anda akan dikirimi pesan dari orang-orang yang bagian lapangan dan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Oke ya? Oke, siap abang. Oke, minta doanya ya bang, semoga diberi kelancaran. Amin, amin. Semoga Tuhan Yesus membuka jalan pikiran Anda dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu